Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Perkembangan Kerjasama Dunia. Hai Sobat Pelajar, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah di dunia secara runtut dan logis. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan pengertian dan tujuan kerjasama internasional. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu membedakan bentuk-bentuk kerjasama internasional bilateral, regional, dan multilateral disertai contohnya. Sobat pelajar, pernah nggak sih kalian berpikir kok bisa ya produk dari Amerika, Rusia, atau negara lainnya ada di Indonesia? Atau tahu kalau Indonesia ikut misi perdamaian dunia? Nah, itu semua karena adanya kerjasama antar negara. Tapi bagaimana sih awalnya negara-negara di dunia mulai saling interaksi dan kerjasama? Dan bentuk-bentuk kerjasamanya tuh apa aja sih? Yuk kita bahas bersama. Pertama, kita akan bahas awal mula interaksi dan kerjasama antar wilayah. Awalnya, interaksi antar wilayah terjadi karena kebutuhan. Misalnya, negara Spanyol butuh rempah-rempah dari Indonesia. Lalu, pedagang Arab berdagang kain dan perhiasan ke negara Afrika dan India. Lama-kelamaan dari sekedar dagang jadi kerjasama yang lebih luas meliputi politik, ekonomi, dan keamanan. Kedua, pengertian kerjasama internasional dan tujuan kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan antara negara-negara di dunia yang saling membantu demi tujuan bersama. Tujuannya banyak banget loh, mulai dari menjaga perdamaian, meningkatkan ekonomi, tukar ilmu dan budaya, serta atasi masalah global seperti pandemi atau perubahan iklim. Ketiga, bentuk-bentuk kerjasama internasional. Pertama, bilateral, yakni kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, contohnya Indonesia dan Jerman bekerja sama mengekspor hasil perkebunan seperti kopi, daun teh, tembakau, dan kelapa sawit. Kedua, regional, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di satu kawasan tertentu, contohnya ASEAN di Asia Tenggara, APEC di Asia Pasifik, dan Uni Eropa di Eropa. Ketiga, multilateral, yakni kerjasama antara negara di berbagai kawasan dunia, contohnya PBB, WTO, UN, dan lain sebagainya. Keempat, contoh lembaga kerjasama internasional. Pertama, lembaga PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia dan membantu negara yang kesusahan. Kedua, lembaga ASEAN, yakni negara-negara Asia Tenggara yang kerjasama supaya kawasan ini aman dan maju. Dan yang ketiga, ada WTO, bertujuan untuk urus soal perdagangan antar negara biar adil dan terbuka. Yang keempat, Uni Eropa, yakni gabungan negara-negara Eropa yang saling bantu dalam ekonomi dan politik. Dan yang terakhir, G20, yakni forum kelompok gabungan negara-negara maju dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan internasional. Oke, berarti Sobat Pelajar sudah tahu ya mengapa pentingnya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Ternyata kerjasama internasional itu penting banget. Dunia ini saling terhubung, jadi negara-negara perlu bahu-membahu supaya bisa maju bareng, damai, dan saling menguntungkan. Dengan kerjasama, masalah besar bisa diatasi bersama. Untuk mengetahui sejauh mana Sobat Pelajar memahami penjelasan tersebut, sekarang jawab pertanyaan berikut ini ya. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.